Siapa di antara kita yang pernah menggibahi Pak Jokowi hafizahullah 2014 sama 2019? Ayo, siapa yang sudah gibahin beliau? Beliau muslim loh. Ada salah nggak sama kita? Kita tahu aibnya. Kita tahu cuman kisah-kisah yang dari media sosial yang semuanya kadzab. Kita gibahin habis-habisan, kita lucuti. Padahal dia adalah sebagai seorang presiden waliul amr yang sah. Berapa kali kita gibahin? Gibahnya sama-sama pengajian lagi. Dan sekarang nih yang paling enak gibahin adalah Pak Ganjar, Pak Prabowo sama Pak Anies, atau wakil-wakilnya mereka. Mereka muslim, kita gibahin. Ngomong baiknya aja bisa jadi tidak memberikan manfaat buat kita, apalagi ngomongin buruknya, ghibah. Maka cukup kita berdoa, mana yang terbaik untuk negeri kita yang kita cintai ini, dan mana yang terbaik buat agama kita, semoga Allah pilihkan. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya bergabung dengan Pak Jokowi? Karena dari dulu saya memahami sejarah bangsa Indonesia. Dari dulu kita selalu diadu domba. Dan waktu tahun 2019, Pak Jokowi tergerak hatinya. Dan saya tergerak hatinya. Kita tidak mau diadu domba. Karena Pak Jokowi itu orang Indonesia. Hati saya, insting saya mengatakan Pak Jokowi waktu itu orang merah putih, cinta Indonesia, cinta rakyat. Kenapa saya harus diadu domba dengan orang yang sama-sama cinta Indonesia dan cinta rakyat Indonesia? Saya tidak mau diadu domba. Begitu beliau ajak saya katakan ya, saya bergabung. Dan kita bersatu. Dan Indonesia tenang, dan Indonesia kuat, dan Indonesia tidak mau diadu domba lagi. Kalau ada cacat yang ditanya kenapa lembaga mengeluarkan ijazah ini, kecuali lembaga mengatakan bahwa ijazah itu adalah bukan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. Jadi kalau ada namanya hasil KKN, skripsi dan lain sebagainya, itu bukan merupakan daripada untuk proses penyelidikan di kita. Itu adalah kalau misalnya yang dilaporkan UGM. Ini kan yang dilaporkan Pak Joko Widodo. Nah sekarang begini Mbak ya, bahwa hasil yang sudah dilaporkan kepada Bareskrim, tentunya ini bukan kriminalisasi. Kalau memang ada penelitian nggak usah dilapor dong. Ini kan dilapor, otomatis menjadi satu proses kasus. Ya. Kasusnya kemudian dilakukan penyelidikan. Di dalam KUHP pasal 109 ayat 2 disebutkan, polisi itu memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan dan menghentikan penyelidikan atau penyidikan apabila tidak ditemukan alat bukti atau bukan tindak pidana. Itu ada penghentiannya juga bukan sembarangan. Dan sehingga jangan lupa, kalau lihat criminal justice system, sistem peradilan pidana, di polisi itu bukan memberikan satu kepastian hukum, bukan. Kita bukan di bidang keputusan hukum, nanti di pengadilan. Di pengadilan lah kita tunggu nanti ada kepastian hukum, apakah memang betul menurut hakim ijazah tersebut palsu, sehingga menggugurkan tuntutan terhadap mereka-mereka yang dianggap mencemarkan nama baik dan memfitnah, atau ijazah itu menurut hakim cukup kuat dijadikan salah satu alat bukti sesuai pasal 184 S1 ya. Karena di sana kan ijazah, keterangan ahli sudah ada yaitu dari Puslapfor. Keterangan para saksi sudah ada dari 37 dari lembaga, teman-temannya dan lain sebagainya. Dan ada petunjuk nih Mbak, kalau memang penelitian kenapa harus diumbar melalui media ya, medsos, sehingga membuat orang kan nggak nyaman. Mungkin bagi pihak-pihak yang sekarang melakukan penelitian, kalau terjadi kepada dirinya sendiri juga pasti nggak nyaman. Pasti nggak nyaman, apalagi kalau memang dia tidak merasa salah. Nah, sehingga disinilah kita tunggu bukti di pengadilan, sehingga tidak ada lagi drama-drama yang mungkin bisa terjadi. Karena polisi sekali lagi hanya unsur penyidikan, Mbak ya, fungsi penyidikan. Kemudian nanti kita tunggu di penuntutan. Kalau jaksa menganggap polisi ini tidak cukup bukti ya, kita harus menghentikan. Tapi kalau menurut jaksa cukup untuk dibuat sebagai rencana penuntutan, nah berarti tugas polisi selesai. Jadi dari Bareskrim memang harus diserahkan kepada Polda Metro Jaya untuk bisa memenuhi unsur-unsur yang dilaporkan. Demikian, Mbak. Bahwa saya sangat mendukung juga upaya pemakzulan yang dilakukan oleh Purnawirawan, bukan karena fufafa yang itu terbukti, tapi Wapres kita itu mengikuti akun judi online.
Bukan hanya satu, saya temukan 3. Awalnya adalah permainan game online. Dia posisinya mengikuti itu semenjak Desember tahun 2022. Itu jelas tindakan tercela yang dilakukan oleh seorang wakil presiden. Sepertinya yang membuat heboh media pemberitaan orangnya itu aja ya guys ya. Masih bersama Bapak ahli. Jadi gini, belum selesai kisruh bersama bapaknya ya. Kali ini Pak Roy Suryo menyasar Mas Gibran dengan tuduhan bahwasanya Mas Gibran melakukan hal tercela. Oleh karena itu, Mas Gibran pantas dimakzulkan dan Roy Suryo juga mendukung para purnawirawan untuk memakzulkan Gibran. Ya nggak apa-apa sih ya, sebagai warga negara yang baik kita memiliki hak yang sama di mata hukum ya, karena ada azas equality before the law. Siapa saja berhak melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib. Namun ada azas di dalam hukum, namanya adalah siapa yang mendalilkan itu yang membuktikan, dan ini akan berhubungan langsung dengan azas unus testis nullus testis ya. Jadi siapa yang mendalilkan haruslah membuktikan. Kalau kalian mengatakan seseorang melakukan tindak pidana, kalian harus lengkapi buktinya, dan melengkapi bukti untuk tindak pidana itu juga harus memperhatikan azas unus testis nullus testis ya. Dan kemudian juga di dalam hukum ada namanya azas presumption of innocence ya. Jadi semuanya azas ini berkaitan. Kalau memang kalian mengatakan seseorang melakukan tindak pidana, buktikan, lengkapi buktinya. Dan juga dalam hukum tadi sudah saya sebutkan azas presumption of innocence, ada namanya azas praduga tidak bersalah. Jadi sebelum pihak pengadilan mengetuk palu mengatakan seseorang terpidana, kalian belum berhak mengatakan seseorang melakukan tindakan pidana ya. Dan juga sudah diklarifikasi oleh pihak istana bahwasannya akun yang dimaksudkan oleh Roy Suryo itu sudah berganti-ganti sebanyak 7 kali ya. Jadi sudah berganti nama 7 kali, yang ketika di follow oleh Gibran itu akun itu belum aktif sebagai akun yang mempromosikan judol ya. Saya takutnya ini kemudian bisa menjadi pengalihan isu terhadap kinerja-kinerja pemerintahan yang sudah dilakukan pada saat ini.